Pemirsa, sebelum dialog kami lanjutkan, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Said Idrus, warga negara Indonesia yang berada di Teheran, Iran. Selamat malam waktu Jakarta. Idrus, seperti apa kondisi terkini di Teheran? Selamat malam waktu Jakarta. Ya, saat ini saya sedang berada di Teheran. Di belakang saya bisa dilihat salah satu gedung yang menjadi sasaran dari serangan drone Zionis Israel. Walaupun sampai saat ini tanggal 21 Juni, Israel masih terus menyerang beberapa titik di kota-kota di Iran, khususnya di Teheran dan juga di Qom. Tapi keadaan masyarakat masih cukup normal, kehidupan masyarakat masih berjalan dengan begitu normal, dan juga masyarakat juga masih beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun selama saya sampai di kota Teheran sampai hari ini sudah hampir sekitar 4 jam, memang kota Teheran terlihat agak lebih sepi daripada biasanya. Tapi masyarakat masih hidup secara biasanya dan beraktivitas secara biasa seperti biasanya dan juga normal. Ini gedung yang di belakang saya adalah salah satu gedung seperti yang saya bilang yang diserang oleh drone Israel. Kawasan tempat saya berada ini adalah kawasan pemukiman sipil ya. Jadi gedung yang di belakang saya ini adalah apartemen tempat tinggal masyarakat, tempat tinggal warga sipil. Jadi yang menjadi sasaran oleh rezim Zionis Israel hanyalah di kota Teheran itu kebanyakan adalah tempat tinggal masyarakat sipil. Baik. Idrus, informasi yang Anda dapatkan, serangan itu terjadinya lebih banyak di pagi hari, siang, atau justru malam? Serangan yang biasa dilakukan oleh rezim Zionis Israel itu biasanya di waktu dini hari, perkiraan dari jam 3 sampai jam 5 subuh, di saat masyarakat Iran, di saat masyarakat sedang terlelap tidur. Nah, itu biasanya biasanya rezim Zionis Israel itu menyerang pemukiman-pemukiman warga pada pukul 3 dini hari sampai 5 dini hari. Sedangkan rudal-rudal yang dikirim oleh jet tempur yang mentargetkan beberapa reaktor nuklir itu biasa terjadi di siang hari. Tapi kalau menuju pemukiman umum, pemukiman masyarakat itu biasanya dilancarkan pada dini hari ketika masyarakat sedang tidur di dalam rumahnya. Baik, Idrus, informasi terbaru yang kami terima ini sudah ada warga negara Indonesia di Iran yang kemudian dievakuasi. Anda bisa ceritakan seperti apa kemudian ini jalannya proses evakuasi ini? Ya, proses evakuasi dari WNI itu berjalan dari hari Kamis ya. Hari Kamis itu seluruh warga Indonesia dari beberapa kota Iran berkumpul semuanya di KBRI Teheran. Dan hari Jumatnya di pagi hari mereka mulai jalan dari Teheran menuju utara Iran. Karena utara Iran berbatasan dengan Azerbaijan. Nah, menurut informasi dari kawan-kawan yang ikut dalam proses evakuasi tersebut, mereka sampai di border Teheran, di border. Sedikit tadi informasi yang sudah kita dengar sama-sama bahwa memang proses evakuasi ini sudah dilangsungkan sejak hari Kamis. Kami mungkin kembali tersambung dengan Idrus. Idrus, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Baik. Iya, jelas. Baik, Idrus, silakan informasi yang bisa Anda berikan berkaitan dengan proses evakuasi. Ya, proses evakuasi tadi seperti yang saya katakan berjalan dari hari Kamis ya. Hari Kamis seluruh warga Indonesia yang masuk dalam agenda evakuasi gelombang pertama berkumpul di Teheran, berkumpul di KBRI Teheran. Lalu besok paginya yaitu hari Jumat pagi gelombang pertama evakuasi itu mulai bergerak dari kota Teheran menuju utara Iran. Karena utara Iran itu berbatasan dengan Azerbaijan. Lalu menurut informasi yang saya terima, di malam hari itu mereka sudah sampai di border antara Iran dan Azerbaijan. Dan di pagi harinya, hari Sabtu, mereka masuk ke dalam Azerbaijan. Dan saat ini menurut informasi yang saya terima dari kawan-kawan, mereka sudah ada di Baku dan sedang beristirahat menunggu penerbangan ke Jakarta. Oke, baik. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Said Idrus, kontributor dari TV One yang berada di Iran. Sehat selalu dan jaga selalu keamanan Anda. Saya akan ke Mas Agung ya. Mas Agung, tadi pertanyaan menggantung begitu ya. Kalau kita melihat eskalasi perang yang kemudian semakin membesar, kemudian juga Israel ini
dalam tanda kutip ini kalah begitu ya, tidak berhasil melancarkan serangan ke Iran, sedangkan Iran sendiri menyebutkan bahwa bisa jadi nuklir adalah satu-satunya jawaban untuk mengakhiri ini semua. Akan seperti apa nanti ujungnya? Ya, jadi dalam konteks seperti ini sebenarnya saya lihat Israel itu sebenarnya menunggu Amerika Serikat juga sebenarnya. Ya, dengan kemudian Amerika Serikat memberikan waktu sekitar 2 minggu, itu sebenarnya kan juga sebagai bentuk apa ya? Amerika di satu sisi ada permasalahan secara domestik, tapi di sisi yang lain sebenarnya Israel juga menunggu-nunggu juga nih, gitu ya. Karena Israel dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah melakukan operasi militer yang sifatnya masif, besar, itu yang sifatnya melintasi border yang berbatasan secara darat secara langsung. Ini yang terbesar berarti ya? Betul, perang-perang besar dilakukan oleh Israel dari 48, 67, 73, lalu sebagian perebutan Golan segala macam semua dilakukan dalam konteks wilayah-wilayah yang berbatasan darat secara langsung. Artinya dalam konteks melakukan model serangan yang sifatnya masif dan besar dalam konteks misalkan dari Israel ke Iran itu membutuhkan kalkulasi yang jauh lebih rinci seperti itu, dan itu membutuhkan misalnya kekuatan besar seperti halnya Amerika Serikat. Karena dalam konteks Timur Tengah, pandangan paling umum adalah Timur Tengah itu dikenal sebagai penetrated system. Jadi sistem yang kemudian dia tidak bisa lepas dari kekuatan-kekuatan eksternalnya gitu loh. Nah, kekuatan eksternal itu akan kemudian masuk ketika memang masuk dalam artian operasi militer ya. Kalau memang yang tadi Prof Yon sebutkan kepentingannya terganggu ya. Dalam konteks terakhir misalkan dinamika di Suriah, Rusia punya langkah yang lebih masif. Kenapa? Karena memang kepentingannya terganggu di wilayah Latakia dan Tartus. Nah, kalau kemudian dalam konteks Iran ini misalkan Hormuz itu lebih bergejolak lagi, nah mungkin Amerika punya kalkulasi untuk kemudian punya afirmasi untuk masuk selain masalah perlindungan terhadap warga negara Amerika yang tadi disebutkan oleh Prof Yon seperti itu. Itu yang bisa saya lihat. Oke, menarik Mas Agung berkaitan dengan hal ini ya. Kemarin saya juga habis berbincang dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia begitu dan menyebutkan sebenarnya apa yang dilakukan Iran saat ini adalah bentuk pertahanan terhadap negaranya, belum perang dan bukan perang begitu ya. Artinya ketika Israel nantinya akan berhenti, mereka pun juga akan berhenti melakukan serangan. Anda sendiri mengartikan ini seperti apa? Self defense itu saya lebih melihat memang self defense itu dilakukan oleh Iran, bukan oleh Israel. Israel selalu mengasumsikan serangan dilakukan itu sebagai bentuk preemptive strike. Preemptive strike didefinisikan secara lebih sederhana adalah ketika Anda melihat ada orang lain yang punya niat untuk memukul Anda, maka Anda berhak untuk memukulnya lebih dahulu. Dalam konteks hukum internasional ini perdebatan. Tapi itu menurut saya itu bukan self defense ya. Walaupun ya Israel menyebutnya sebagai ada ancaman yang sifatnya konkret dan segala macam. Nah, tapi dalam hal ini Iran sebagai respon. Jadi respon atas apa yang dilakukan oleh Israel. Makanya kemudian sangat rasional apa yang kemudian dikatakan oleh Dubes Iran tadi. Ya aksi retaliasi itu kemudian sebagai respon atas apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Oke, baik. Saya mungkin ke Bang Philips terlebih dahulu ya. Bang Philips, tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana kemudian ini kondisi terkini di Iran begitu ya. Apa informasi terbaru yang kemudian disampaikan atau masuk ke pemerintah dan juga berkaitan dengan proses evakuasi, karena ini kan terbilang banyak ya. Informasi terakhir kami menerima ada 380 sekitar itu warga negara Indonesia yang kemudian berada di Iran. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang dalam konteks evakuasi, Indonesia itu ada 386 WNI di wilayah Iran. Ketika kita membuka pendaftaran untuk mereka yang ingin dievakuasi dan perlu dievakuasi, tentu saja itu ada 116. Karena itu sebetulnya itu adalah jumlah yang sehari ini kita terima. Tentu saja pemerintah Indonesia terus-menerus menghimbau warga yang belum melapor atau belum ingin dievakuasi, mungkin sebaiknya meninggalkan tempat yang berbahaya untuk keselamatannya. Demikian, Mbak. Dan saya kira hal yang kedua adalah semakin lama konflik ini terjadi, mungkin akan semakin sulit untuk mengevakuasi. Karena itu di waktu-waktu yang kritikal semacam ini, maka pemerintah menghimbau kepada WNI untuk bersedia dievakuasi dari wilayah konflik, baik di Israel maupun di Iran ini. Demikian. Baik, Bang Philips, ini kalau melihat dampak ke Indonesia sendiri ya sejauh ini dari dua perang antara kedua negara ini, baik Israel maupun juga Iran, sudah ada yang dirasakan ke Indonesia secara langsung atau bagaimana? Sebetulnya nanti mungkin dampaknya kalau perang akan berlangsung lama, tentu saja tidak hanya Indonesia,
Yang akan terganggu adalah mungkin ekonomi, supply energi, dan juga mungkin bila harga minyak melonjak misalnya, tentu saja itu akan menjadi masalah bukan hanya bagi Indonesia tetapi bagi semua negara. Namun demikian kita terus-menerus usaha agar konflik itu betul-betul bisa deeskalasi. Walaupun wilayah Timur Tengah ini adalah wilayah yang terlalu rumit, mereka selalu seringkali terjadi perubahan-perubahan pola hubungan antara berbagai negara ini. Misalnya beberapa waktu yang lalu sebelum konflik ini mengemuka, sudah ada semacam rapprochement, ada hubungan-hubungan yang sepertinya mulai terjadi, misalnya antara Arab Saudi lebih lunak terhadap Israel sebelum 7 Oktober tentu saja. Juga ada negara-negara lain yang terlibat dan memiliki hubungan ekonomi dengan Israel seperti Turki dan beberapa negara lain. Lalu ada pola hubungan yang berubah juga antara Arab Saudi dengan Qatar, dengan Uni Emirat Arab dan Uni Emirat Arab dan lain-lain. Dan kemudian dia bisa berubah dengan sangat cepat. Karena itu bagi Indonesia tentu saja yang paling utama adalah kita tidak pernah meninggalkan Palestina. Komitmen sejak dulu sampai sekarang adalah tetap mengusahakan, mengupayakan terus-menerus agar Palestina bisa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tentu saja dengan memperhatikan kita harus juga menjaga hubungan dan situasi yang kondusif di Timur Tengah. Karena itu semua platform diplomasi yang mungkin itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baik, Bang Philips. Misalnya bahkan kemarin juga di Rusia Presiden Prabowo sempat menyinggung juga dalam pidatonya di Saint Petersburg, Indonesia tetap akan menjadi negara yang selalu mengusahakan perdamaian di konflik manapun yang terjadi. Baik, Indonesia akan selalu menjadi negara yang mengutamakan perdamaian begitu ya. Terima kasih banyak Bang Philips telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dialog masih akan kami lanjutkan. Pemirsa, di segmen berikutnya bersama dengan dua narasumber di studio kami akan kembali untuk Anda.